Kita lanjutkan penjelasan dari masing-masing model. Saya tidak akan mengurai atau menjelaskan mengenai apa yang dikemukakan oleh Andrew Glenn, tetapi saya lebih menjelaskan, lebih memfokuskan pada pandangan yang dikemukakan oleh Jack Rothman, karena menurut saya model yang dikembangkan Jack Rothman ini lebih sesuai dengan apa yang sekarang terjadi di negara kita atau di dalam masyarakat, terus khususnya yang ada di Asia Tenggara. Model yang pertama adalah locality development. Model ini biasa juga disebut dengan community development yang dikemukakan oleh Andrew Glenn ya. Locality di sini adalah community. Inti dari community adalah masyarakat pada skala kecil. Skala kecil atau skala lokal. Skala lokal ini inti dari community itu sebenarnya adalah jaringan sosial. Gitu ya. Community itu adalah satu masyarakat tapi memiliki jaringan sosial yang erat. Nah, jadi Anda harus membedakan dengan apa yang disebut dengan society. Kalau society itu jaringan sosialnya dalam bersifat lebih luas, kemudian tidak terjalin secara intensif, tidak erat, dan seterusnya. Sedangkan community atau locality, ya, kalau di dalam Jack Rothman disebut locality. Locality itu intinya juga adalah community. Intinya juga adalah jaringan sosial. Ya, jadi masyarakat yang memiliki jaringan sosial, ya saling kenal mengenal, saling bekerja sama, peduli, ya, saling membantu. Ini adalah ciri dari locality atau community. Model ini memandang bahwa perubahan atau pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan sangat baik atau secara optimal melalui satu partisipasi aktif dari masyarakat lokal itu sendiri. Jadi, karena intinya fokusnya ada pada locality, sedangkan locality itu adalah jejaring sosial, jadi dalam locality development yang menjadi perhatian utamanya adalah keterlibatan masing-masing orang itu, masing-masing anggota atau masing-masing unsur di dalam locality itu. Makanya di dalam locality development ini yang namanya partisipasi seluruh komponen warga masyarakat itu menjadi topik utamanya. Model ini menuntut adanya keterlibatan berbagai golongan atau lapisan masyarakat. Jadi karena partisipasi, karena jejaring, ya di dalam locality atau di dalam community itu pasti ada jaringan, ada kerjasama dan seterusnya. Jadi ya jaringan kerjasama inilah yang dituntut digunakan di dalam locality development untuk membahas masalah-masalah yang dialami atau kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh komunitas itu sendiri, gitu ya. Ingat bahwa mereka melakukan semuanya dengan kemampuan sendiri. Jadi partisipasi aktif itu menjadi fokus utamanya atau menjadi ikon dari locality development, partisipasi seluruh komponen masyarakat. Kemudian keterlibatan berbagai golongan menjadi bagian utamanya karena partisipasi tadi ya, termasuk di dalamnya adalah orang yang membutuhkan atau orang yang mengalami masalah atau kelompok sasarannya sendiri. Jadi kelompok sasaran itu menjadi salah satu bagian di dalam unsur-unsur yang dilibatkan di dalam partisipasi aktif mereka di dalam mengatasi masalah. Perhatian utama dari model ini adalah prosedur demokratis ya. Prosedur demokrasi, konsensus, permufakatan, kerjasama itu bagian dari jejaring atau jaringan sosial yang tadi saya sebutkan bahwa ini intinya adalah locality.
Lokality itu adalah masyarakat yang memiliki ciri, memiliki jaringan sosial erat. Nah, jaringan sosial erat ini tandanya apa sih? Prosedurnya demokratis. Yang kedua, konsensus atau permufakatan ya. Kemudian kerjasama sukarela. Oh, kalau ada orang yang membutuhkan, tetangga saya sedang memperbaiki atap, kemudian saya sedang nganggur, saya sedang tidak mempunyai pekerjaan, saya akan membantu dengan sukarela tanpa dibayar. Saya membantu tetangga saya itu, ini bagian dari kerjasama sukarela. Kemudian juga biasanya kalau membutuhkan pemimpin atau membutuhkan seorang manajer, biasanya manajer atau pemimpin itu berasal dari masyarakat itu sendiri, atau biasa disebut dengan indigenous leadership, serta self-sufficient. Self-sufficient itu artinya mereka itu mengalami masalahnya sendiri atau memiliki kebutuhannya sendiri, dan dengan kemampuan sendiri, dengan local resources-nya sendiri, sumber dayanya sendiri, kekuatannya sendiri, itu mengatasi persoalannya itu sendiri. Nah, itu namanya social sufficient atau self help gitu ya. Yang berikutnya adalah masyarakat didorong untuk mengkaji masalah yang dihadapinya sendiri, berupaya memaksimalkan inisiatif mereka sendiri. Kemudian dengan inisiatif itu mereka akan berupaya untuk mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang dia miliki. Dia mencari kekuatan itu, baik social capitalnya, financial capitalnya, physical capital, dan seterusnya, yang dimiliki sendiri untuk mengatasi masalah yang dimaksud, atau masalah yang dialami, atau memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Itu adalah locality development. Ya, sedikit tambahan di sini. Lalu apa peran pekerja sosial? Nah, apa peran pekerja sosial di sini? Sebenarnya karena tadi penjelasan saya dengan self help, kemudian ada local leaders, kemudian ada local resources, kemudian ada prosedur demokrasi dan seterusnya, dapat dikatakan bahwa sebenarnya mereka itu memiliki kemampuan sendiri gitu ya. Jadi mereka itu memiliki kemampuan sendiri. Lalu kerjanya pekerja sosial apa gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa pekerja sosial itu intinya adalah menjadi fasilitator. Apa sih sebenarnya fasilitator itu? Fasilitator itu dapat dikatakan satu peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk memudahkan terjadinya satu proses sosial. Nah, itu fasilitator. Jadi kerjanya pekerja sosial itu adalah memudahkan terjadinya proses sosial. Proses sosial itu proses demokrasi, proses kerjasama, proses bantu membantu, proses merasakan apa sih kebutuhannya sendiri. Itu adalah proses-proses sosial yang dimaksud. Jadi pekerja sosial di sini hanya mendorong masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk melakukan itu semua. Jadi tidak melakukan apa-apa, cuma dia hanya menjadi fasilitator. Dapat dikatakan dia hanya mempercepat, memudahkan dan mempercepat satu proses perubahan gitu ya. Model ini menganggap bahwa konflik memang seringkali muncul ya. Jadi karena ini masyarakat berinteraksi, komponen masyarakat itu kan ada macam-macam itu ya. Ada pemerintah, ada rakyat, ada petani, ada orang miskin, ada dan seterusnya. Kalau itu dikumpulkan dalam sebuah komunikasi yang erat, bisa jadi saling debat. Nah, memang kita menyadari itu. Dan selain debat ini bisa jadi ini juga menimbulkan konflik.
tapi pekerja sosial yakin dengan sekuat tenaga, yakin dengan keyakinannya, seteguh-teguh keyakinannya bahwa memang konflik itu terjadi, tetapi yakin bahwa konflik itu dapat di-manage sedemikian rupa sehingga justru dengan konflik itulah yang akan mempercepat perubahan. Itu gambaran saya tentang social atau locality development. Ya, locality development biasa juga disebut dengan community development. Jadi itu adalah model yang pertama, locality development.